Adapun mandi dalam keadaan tidak mengenakan sehelai benang pun dari pakaian atau tanpa busana sama sekali ya, atau telanjang lah gitu. Apakah ini boleh? Apakah kita berdosa apabila kita mandi dalam keadaan tidak memakai apapun gitu ya? Kalau di kampung-kampung biasanya banyak yang pakai salin gitu ya, ada yang pakai celana gitu. Mengenai ini memang ada satu hadis, bukan satu sebenarnya beberapa lah, yang mengesankan dan menyebutkan bahwasanya mandi dalam keadaan tidak berpakaian itu atau dalam keadaan menampakkan aurat atau telanjang bulat itu terlarang ya, bahkan haram. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW pernah secara tidak sengaja melihat ada seorang laki-laki mandi dalam keadaan tidak mengenakan apapun. Secara tidak sengaja Rasulullah melihat itu. Rasulullah pergi ke atas mimbar, kemudian beliau bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla hayyun sittir yuhibbul haya'a was-satr fa idza ightasala ahadukum falyastati." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu lagi Maha Tertutup. Allah sangat mencintai rasa malu dan ketertutupan. Maka apabila mandi salah seorang dari kalian, hendaklah dia menutup dirinya, maksudnya menutup auratnya. Jadi mandi pun terlarang dalam keadaan tidak berpakaian. Bukan hanya depan orang, bahkan jika sendirian pun kalau kita melihat lagi hadis ini. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Dan sebahagian ulama memegang lahiriah hadis ini. Dan adalah Al-Imam Ibn Abi Layla, salah seorang tabi'in ya, dari Kufah. Itu juga salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Wala yu'jibuni," ketika beliau ditanya tentang mandi di kamar mandi dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, kata beliau, "Wala yu'jibuni," aku tidak suka orang mandi dalam keadaan telanjang walaupun sendiri. "Innalil ma'a sukkana," kata beliau, karena air itu, maksudnya di tempat kita mandi itu ada penghuninya, di sana ada jin, di sana ada makhluk-makhluk lainnya, sehingga tidak dianjurkan, bahkan tercela sekali jika mandi dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Dalam artian kita tetap berpakaian menutup setidaknya aurat besar kita, yaitu pusar maupun sampai lutut. Dan ini dikuatkan lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Muawiyah bin Wahidah, sebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq ya, mu'allaq di dalam kitab sahihnya tanpa sanad. Kata Rasulullah SAW ketika ditanyai oleh Muawiyah bin Wahidah, "Ya Rasulullah, awratuna ma na'ti minha wa ma datang." Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami manakah aurat yang boleh kami tampakkan, kapankah aurat itu bisa kami tampakkan dan harus kami tutup. Kata beliau, "Ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka." Jagalah auratmu itu jangan sampai terlihat kecuali ketika sedang bersama istrimu atau kepada budak wanitamu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ar-rajulu yakunu ma'ar-rajul." Jadi kalau sesama lelaki bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, "Istata'ta alla yaraha ahad faf'al." Kalau engkau mampu tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka lakukanlah. Maksudnya tutuplah auratmu itu. Kalau kamu mampu tutuplah. Jadi walaupun sesama laki-laki, jadi tidak boleh buka-bukaannya walaupun sesama laki-laki. Apalagi ini zamannya zaman homoseks sudah mulai banyak. Kemudian laki-laki bertanya lagi, "Qultu wa rajulu yakunu khaliyan." Aku tanya lagi, bagaimana kalau seandainya laki-laki itu hanya sendirian saja? Bolehkah dia menampakkan aurat? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu." Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dimalui atau kita merasa malu kepadanya daripada selain Allah. Jadi malunya itu kita mandi sendirian itu walaupun tanpa pakaian itu bukan karena ada manusia atau ada makhluk, tapi karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Daud itu dalam sunannya itu bikin bab an-nahyu 'anit ta'awwi, larangan dari bertelanjang. Dan sebagian sahabat Nabi juga hal yang sama juga ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah di dalam Musannafnya, Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengatakan,
inni la'aghtasilu fil baitil muzlim fa ahni dhahri idza akhadtu thawbi haya'an min rabbi. Sungguhnya aku setiap kali mandi di rumah yang gelap, udah di rumah gelap lagi, nggak ada cahaya sama sekali, jadi nggak ada yang melihat. Fa ahni dhahri, aku tutupi punggungku ketika aku mengambil pakaianku. Maksudnya ketika dia membuka pakaiannya untuk mandi, dia tutupi punggungnya. Haya'an min rabbi, karena aku malu kepada Tuhanku. Jadi sebahagian ulama menganggap terlarang, bahkan tercela. Kalau kita lihat hadis ini seolah-olah hukumnya haram ya, mandi dalam keadaan telanjang. Ayo gimana nih, dia mandi telanjang bagaimana nih? Namun walaupun demikian, mayoritas ulama tidak seperti itu. Mayoritas ulama memang mereka mengharamkan bertelanjang dalam keadaan sendirian, tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kecuali ada hajat. Di antara ada hajat atau kebutuhan itu adalah mandi. Jadi mayoritas ulama memperbolehkan mandi dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena para ulama tidak memahami hadis itu saja, namun mereka memadukan dengan beberapa perbuatan Rasulullah SAW yang juga beliau pernah mandi dalam keadaan tidak berbusana sama sekali. Dan yang paling kuat itu disebutkan dari Sahih Bukhari tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu pernah mandi dalam keadaan telanjang. Fakhara alaihi jaradun min dhahab, tiba-tiba ada jatuh belalang dari emas. Tiba-tiba Nabi Ayub langsung memakai pakaiannya ingin mengambil belalang tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun memanggil Ayub, "Ya Ayub, alam akun aghunaituka amma tara." Wahai Ayub, bukankah engkau sudah aku cukupi dari apa yang kamu lihat itu? Kenapa kamu masih tetap mau ngambil belalang emas itu? Kamu kan sudah kaya, sudah aku berikan banyak kekayaan, nikmat dunia. Kata Ayub apa? Qala bala wa izzatuka. Ya benar, demi kemuliaanmu. Walakin la ghina bi an barakatika. Namun aku belum merasa cukup dari berkahmu. Dalilnya bagaimana? Nabi Ayub alaihissalam di sini mandi dalam keadaan tidak berbusana, dan Rasulullah SAW mengisahkan kisah ini tanpa mengingkari hal itu. Andaikan memang Nabi Ayub waktu itu salah dalam keadaan tidak berbusana, seharusnya Rasulullah ingatkan kepada sahabat. Namun Rasulullah menjelaskan kisah ini tanpa memberikan keterangan sama sekali, menunjukkan apa hal itu boleh-boleh saja. Ini yang dipegang oleh Imam An-Nawawi sebagaimana dalam Sahih Muslim, juga dalam Al-Majmu' Asy-Syakhul Muhadzab, dan juga pendapat mayoritasnya mazhab Imam Ahmad ya, mazhab Hambali. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan Imam Al-Bukhari bikin bab khusus dalam hal ini, bab man ightasala ughyanan wahdahu fil khulwah. Ya, bab barang siapa yang mandi dalam keadaan telanjang atau tidak berbusana sama sekali sendirian, wa man tasattara fattasattur afdal, dan yang menutup dirinya atau menutup auratnya itu lebih baik, lebih utama. Jadi para ulama atau mayoritas ulama memperbolehkan mandi dalam keadaan telanjang, namun dengan catatan tetap dianjurkan untuk menutup auratnya, baik dengan salin, dengan kain, dengan celana, dan itu pun dengan syarat lagi. Syaratnya tidak ada satupun yang boleh melihat dia dan dia merasa aman dari penglihatan tersebut, kecuali kalau di depan istrinya atau di depan budak wanitanya. Jadi kalau bisa mandi dalam keadaan tertutup. Tapi kalau memang tidak bisa, ya mau bilang apa? Gak jadi masalah menurut mayoritas ulama. Barakallahu fikum.